Dulu, saya pernah berjalan, merekam dan bercerita tentang desa. Bukan karena saya hebat, tapi karena desa itu sendiri punya cerita yang luar biasa. Lalu saya diam, kanal ini sunyi. Tapi suara desa tidak pernah benar-benar mati. Hari ini, saya kembali, bukan untuk viral, tapi untuk melanjutkan yang sempat tertunda. Alam Drasta bukan sekedar channel. Ini saksi, ini jejak, ini suara kecil dari tempat yang sering dilupakan. Saya tahu saya tidak sempurna. Pernah berhenti, pernah ragu. Tapi saya sadar, terlalu banyak hal di desa yang pantas diceritakan. Sebelum semuanya lenyap tanpa jejak. Subscribe jika kamu percaya bahwa desa tak pernah ketinggalan. Ia hanya terlalu sering dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alam Drasta. Dan kali ini kita akan mengeksplor sebuah desa yang saling bersentuhan, baik itu secara geografis maupun kultur dan budayanya. Di mana itu desa itu? Yang jelas desa itu ada di Kabupaten Boyolali. Nah, itu kecamatan mana? Ayo, mari kita lanjut ke lokasi. Kita langsung review. Dulu, pusat keramaian desa ini bukan di sini. Pasar tradisional milik Desa Mojo pernah menjadi denyut utama ekonomi warga. Tapi waktu berjalan dan aktivitas berpindah, kini pasar utama berdiri di wilayah Kacangan, di atas bekas lapangan desa. Lapangan itu dulunya tempat anak-anak bermain dan warga berkumpul sore hari. Sekarang menjadi pusat belanja dan interaksi. Bekas pasar Mojo masih ada, sepi dan mulai dilupakan. Perubahan ini terjadi perlahan, tanpa ribut, tanpa protes. Tapi ia meninggalkan jejak bahwa kehidupan terus bergerak dan desa pun ikut menyesuaikan arah zaman. Dari pasar yang berpindah hingga nama yang lebih dikenal, Mojo mungkin tak akan lagi jadi pusat perhatian. Tapi di balik itu tersimpan kisah tentang kesediaan menerima perubahan. Kacangan dan Mojo mungkin dibedakan di peta, tapi di hati warganya mereka tetap satu. Inilah kisah dua desa yang tumbuh berdampingan, dalam diam, dalam harmoni. Hehehe. Namun, denyut perekonomian di pasar Kacangan ini berjalan dengan normatif. Pasar harinya adalah hari Pahing, dan di sini banyak pedagang yang menjajakan dagangannya setiap hari, meskipun bukan hari pasaran. Bahkan ada jualan ternak kambing di sini. Begitu ramai meskipun bukan hari pasaran, dan juga banyak pedagang-pedagang harian.
Di tengah dua desa ini terbentang jalan besar milik provinsi. Jalan ini menghubungkan Salatiga dan Sragen, membelah Kacangan dan Mojo dari barat ke timur. Secara administratif, Desa Mojo berada di sisi selatan jalan, tapi nyatanya sebagian wilayah Mojo juga berada di utara. Disinilah batas desa jadi kabur. Bahkan banyak orang yang tak menyadari mereka sedang berada di wilayah Mojo. Orang awam menyebut seluruh kawasan ini Kacangan. Nama Mojo seakan ikut hilang, meskipun jejaknya masih nyata di tengah masyarakat. Kadang batas desa bukan soal garis peta, tapi soal bagaimana kita mengenali dan menyebut sebuah tempat. Jalan besar ini memisahkan dua wilayah, tapi tidak memisahkan kehidupan di dalamnya. Di antara semua batas yang membingungkan, ada satu hal yang menyatukan nilai-nilai warisan. Di wilayah ini berdiri makam seorang syekh terkenal yang dihormati dan tak hanya oleh warga Mojo dan Kacangan, tapi juga dari desa-desa sekitarnya, bahkan sampai luar daerah. Tak jauh dari situ berdiri kawasan pondok pesantren, tempat para santri mengaji, menimba ilmu, dan menjaga akhlak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah kearifan lokal yang menyatukan. Saat nama desa bisa hilang dari sebutan, nilai dan ajaran tetap hidup, dijaga oleh doa dan ilmu. Sekilas desa ini dikenal sebagai Kacangan. Tapi tahukah kalian, ada desa lain yang berdempetan langsung di sini, namanya Mojo. Dua desa ini saling bersentuhan, namun hanya satu yang akrab di telinga orang luar, yaitu Kacangan. Secara administratif ini sudah berbeda wilayah, tapi kehidupan di sini seperti satu kesatuan. Anak sekolah dari Mojo bisa lewat Kacangan, dan sebaliknya. Lapangan dan pasar juga jadi tempat bersama. Tapi saat orang menyebut tempat ini, mereka bilang Desa Kacangan. Kenapa ya? Kadang batas wilayah tak sekeras batas rasa. Bagi warga sini, Mojo dan Kacangan adalah satu rumah. Mereka hidup berdampingan di jalan yang sama, di pasar yang sama, dan di langit yang sama. Bagi orang asing yang lewat sini pasti menyebutnya Desa Kacangan, padahal ada satu desa lagi yang berdampingan erat, bahkan berbagi jalan dan suasana, yaitu Desa Mojo. Lapangan ini sering dipakai warga dari Kacangan dan Mojo, mulai dari latihan bola, pengajian, sampai pesta hajatan. Sekolah dasar, puskesmas, dan pasar kecil juga jadi pengikat mengaburkan batas administrasi. Di sini orang tak pernah ribet. Kamu warga Mojo atau Kacangan, semuanya menyatu. Oke teman-teman semuanya, saya akhiri terlebih dahulu vlog kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, ataupun komen agar channel ini bisa berkembang dan bisa mengedukasi untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.